kan enggak kok nek kaitane karo siman-siman kok Pinusta rene. Oh iya. Kalau Ponorogo ini kan salah satu destinasi wisata, destinasi religius, destinasi spiritual, Pak. Jadi sejarah itu memang menjadikan manusia tidak lupa pada jati diri. Nah, terus kalau melihat sejarah kan ini dulu di situ kan Kintamani ini yang Kintamani ya dulu. Terus sekarang diganti Planet Waro ya. Itu di situ ada apa, Pak ya? Kok akhirnya ada anak kecil yang jatuh, meninggal, kemudian dan lain sebagainya itu secara hukum bagaimana? Hukum apa? Hukum alam semesta atau hukum dari ketidakhati-hatiannya atau bagaimana kira-kira? Tidak kehati-hatian ini lumrah kan. Guru mereka gandeng-gandeng nek kaitane karo tempat kan. Hukuman. Iya. Sebab akibat ya. Ketika orang itu tidak hati-hati maka Allah memberikan ujian ya. Jadi ucapan, perilaku, hati, perasaan itu harus dijaga ya. Karena meskipun tempat ini adalah tempat manifestasi dari wisata, sekarang menjadi tempat paling serem ya, saya kira, Pak. Karena melihat lokasi juga dekat dengan sungai. Belakang situ juga ada warok, makam warok, dan juga ada dulu di situ ada lansia ya, panti lansia kalau salah ya. Bukan. Panti lansia. Panti bersalin. Yang Kristen. Wis rene saiki. Aku ora ngerti. Panti jadi iki wis ana. Sudah hancur, Pak. Lek muni Cintamani kandhangane karo Kintamani. Cintamani kan tulisan iji itu. Kandhangane karo kan sakbare to. Kejadian kan wis berada iki terus eneng kejadian. Terus dulunya raya neng kaya tempat yo kuwi enggak lho ngarani kaya tempat ning daerah salahe ning Yin mu wae nek sing peninggalan dulu. Sejarah. Kejadian kuwi karena jeneng mati kan rada jadi ya mati roh orang itu asosiasine rata-rata masyarakat kan terus malih ada berpikir negatif. Wis barakane yang lelembut. Padahal dikatakan mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, Pak. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi kepada Allah. Apa kaitannya? Nah, kalau kita telusuri secara pemaknaan harfiah kan ayat itu ada ayat yang bisa difahami secara akal sehat dan akal yang tidak sehat. Nah, kalau menurut Jawa, menurut ilmu Jawa itu kan Jawa, Pak ya. Nah, orang Jawa itu kan manifestasi hantu kan paling pol-pole pocong, Druwo, Banaspati, kuntilanak, sundul bolong dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau saya terawang ya, saya pakai imajinasi, intuisi. Memang banyak, Pak. Di belakang itu
banyak terlihat tapi tidak menunjukkan. Dia tidak menunjukkan sebenarnya ada. Ibaratnya begini, ketika kita datang ke suatu tempat, terus ada orang yang punya di situ, pasti orang yang punya pengen menunjukkan, ini loh saya yang punya tempat ini, misalnya gitu. Lah, beda lagi dengan kuburan, beda lagi dengan pesarean. Kuburan itu kan tempat orang untuk di situ orang istirahat lah ya. Tapi kan secara hukum yang pernah dipelajari di ilmu Jawa itu, di kuburan itu banyak namanya makhluk gaib itu. Karena ada beberapa orang yang di dalam kubur mereka menerima siksa, mereka sempit karena amalannya di dunia tidak pernah berbuat baik, mencaci maki saudaranya, mengadu domba saudaranya, kemudian membicarakan kejelekan saudaranya. Itu kan salah satu wujud dari manusia itu ya, ketika hidup dunia selalu dicatat sama malaikat gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, nek menurut jenengan, terus akhirnya ini dibiarkan begitu saja tempat ini karena sudah sekian lama orang memberikan apresiatif yang buruk, negatif terhadap tempat ini. Posisi dekat sama sungai, juga dekat sama Buran Warok Gunung Secok. Ini pikirannya wong. Itu hanya pikirannya saja. Pikirannya wong terus oke. Di cara energinya so kuat. Termasuk kuburan kan ini ya podo ya. Logikanya karpe ini kan ya podo rata yang baru wong yang boleh pasangan sama kita. Kita mana tulang belulang ya benda-benda seperti ini surat ya, kuburan wong alami kubur wong sini kono kan iso ndak di situ, maksudnya ora di dalam rumah kono. Di sini di ngarepe Gusti Allah. Ning ngasane Gusti Allah. Terus salah pikiran manusia terus sampai pada keyakinan ya. Sampai maksudnya pikirannya sampai seru bahkan Ya. jadi kepercayaan dari keyakinan dan menunjukkan energi sing kaya sing dikarepne manungsa. Jadi hal ini selaras dengan perkataannya orang Jawa. Wong ki lek wis mati, wis ora eneng. Eneng yo karek bendane. Tapi amal perbuatane, amal jariyahe, bentuk dari bangunannya saya kena dirasakne ya. Contoh Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Beliau mendirikan dua organisasi besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Mereka berdua kan tiada lah. Ahmad Dahlan wis dadi batang, Hasyim Asy'ari nggih ngapunten pun dados istilahipun cara Jawane dadi lemah, balik neng lemah. Ya, kembali ke ibu bumi pertiwi. Maksudnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi gitu kan, kembali ke bumi lah istilahnya. Lah berarti secara general, secara hukum metafisis,
Berarti bisa dikatakan orang yang sudah meninggal tapi selama hidupnya berbuat baik, pasti orang yang masih hidup masih ingat perjuangannya, Pak ya. Makanya kan 3 amal yang tidak pernah terputuskan: amal jariah, anak soleh, amal jariah, anak soleh yang mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Itu benar, Pak. Jadi kalimatmu sing amal jariah sing ana kaitane sing hubungane karo donga sing anak nang ngene ya bener artinya bener itu sejene ya bener itu dari Rasulullah kan kembalinya yang Quran maha sing bener artinya bener ya beneran itu ini sing kaitannya karo sing ijek itu kesan namanya kesan sehingga kesannya itu umpamanya kesan baik kan terus ijek terus ya. Wong di kantongi sing kurep terus di kesan baiknya sing kang apa di mesti biru ini ijek terus masih di amal jariah apa perbuatan baik. Berarti itu merupakan salah satu wujud Rasulullah diutus itu untuk menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti ya, apa yang dikatakan Rasulullah itu juga apa yang dikatakan Allah, ngono ya. Iya. Quran ini ya sebagian itu kan katakanlah Muhammad jadi kepada umat terus ini kan kalimat neng Quran ini jadi kan kesalah kon nganggo anune saranane Nabi sampai tekan yang umat ini muni ayo akhirnya diterima oleh umatnya Nabi Muhammad semuanya bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu memang pedoman yang orang Islam pedoman hidup semua manusia mulai Adam sampai di Muhammad. Sampai Tapi maaf tadi ketika Bapak mengatakan beberapa hal tentang Rasulullah, saya melihat ada cahaya di sana. Di belakang sana ada cahaya putih. Entah itu wujud pocong atau kuntilanak, saya nggak bisa memastikan. Tapi hampir suaranya seperti indongan. Kok hampir suaranya seperti ini lah. Saya dengar tadi, sebentar tadi. Pas jenengan ngomong Rasulullah tadi, saya ngapunten ada suara. Gitu. Jadi benar ada, artinya ada makhluk gaib itu memang ada, tapi tidak bisa dilihat, bisa dirasakan dengan membaca beberapa ayat.
terbatas. Ya iki kucera kelas jarane setan sing kelas rendah. Dede surate iso, terus ora iso nggodha, kurang nggodha. Dene wali nyukur saking wong ki pikirane antik dadi diarani peden. Jadi ruwe iso ganggu wong arep yang sumur arep butuh malih Takut. ya iso ganggu. Cip berubo barang anak ini. Iya. Kelas rendah, setan kelas rendah. Kelas rendah ya. Jadi ya iso koyo ketok gitu. Setan serasa ketok. Kita ya terbatas, sangat terbatas. Minimal wong weruh aku ra roh. Aku roh ora. Sik nek kaitane karo wong manusia, alam pikiran, pengelolaan alam pikirane wong kuwi terbatas. Kadang roh apa kodhong ini yang iso saking keterbatasan karo macane das apane godhong wong godhong gedang lawane wong ini ya kaya ya masane ya kewenanan pamane omong ya kaya tenan tapi ya sing roh kowe dhewe dadi kira diarani ngapusi ya roh ruwe lek rohku godhong lek kowe rohmu wong dalem kan ada prinsipnya setan kan iso berubah bentuk macam-macam. Iya. Jadi begini Pak, ini saya lanjutkan dengan beberapa bisikan ya, karena banyak sekali informasi yang dapat saya tangkap dari beberapa hal. Bukannya ini merupakan salah satu ilmu gaib, tapi ini ilmu logika dan ini ilmu psikologika. Ketika kita mendalami wilayah sini, memang dulu pernah ada kecelakaan di atas jembatan situ. Orang mabuk, terus habis mabuk itu apa? Sedannya itu natap situ Pak. Ya, itu satu. Waktu pembangunan jembatan. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah pernyataan dari seorang penemu hukum metafisik ya, hukum tarik menarik. Artinya ada law of attraction ya, dalam ilmu kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu manusia itu bisa mewujudkan apapun kehendaknya, karena manusia itu diberi hak paten untuk berpikir bebas, berkarya bebas, berimajinasi bebas ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang sangat riskan ya, karena kadang begini, jika tadi genderuwo, pocong, kuntilanak, banaspati dan sebagainya itu adalah tuyul dan sebagainya itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan, dan mereka juga punya hak hidup, tapi mereka ada yang membisik kebaikan. Karena manusia saat ini rata-rata berpikirnya duit, ujung-ujungnya duit. Kalau mereka, ada beberapa mereka yang sudah meninggal dunia ya, dan ada beberapa mereka yang
sampai membo-membo di tanah, membo-membo di air, membo-membo di atas sana, dan membo-membo di beberapa tempat, titik-titik tempat yang di situ bisa saya lihat tapi tidak bisa saya perhatikan, tapi mereka tidak mau memberikan perwujudan yang pasti. Tapi bisikan itu mengenai tentang nasihat, sebuah penuturan jiwa bahwa mereka mampu melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu para koruptor. Mereka para DPR, MPR yang dulunya mati karena corona, mati karena meninggal dunia karena diakal-akali oleh dokter, diakal-akali oleh rumah sakit. Karena bentuk-bentuk barang hal kimia, obat-obatan kimia itu mengandung zat yang di situ bisa mematikan jantung, menghentikan jantung. Nah, rata-rata orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan pejabat elit global dan sebagainya itu, saya mendapat informasi dari mereka ya. Artinya mereka itu yang tidak saya tunjuk di mana tempatnya. Persis yang dibisikkan adalah jangan lupa kepada jati diri orang Jawa. Karena banyak orang yang meninggalkan kejawen, banyak orang yang meninggalkan Jawanya. Istilahnya begini, Pak. Secanggih-canggihnya teknologi, sedikdaya-dayanya alat transportasi tidak bisa merubah adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa itu terkenal sopan santun, baiknya, lembutnya, keikhlasannya, tanpa pamrih. Ittabi'u man la yas'aluhum ajra wa hum muhtadun. Itu tercermin dalam surat Yasin ya. Ayat berapa ya? Ittabi'u man la yas'aluhum ajra wa hum muhtadun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta bantuan apapun, mereka yang diberi petunjuk. Hari ini mereka banyak orang DPR, MPR yang mereka kerja, tapi yang dijaluk ikut duitnya rakyat kecil, rakyat marginal. Jadi mereka merampas hak-haknya orang kecil. Dan ketika uang itu terkumpul, mereka bangun rumah besar, mereka beli mobil, mereka punya banyak istri, mereka punya banyak usaha. Tapi dari uangnya orang-orang yang tertindas. Dan mereka banyak yang mati karena apa? Karena politik itu mematikan. Politik itu sadis sekali. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Benar. Hal itu kan bisa kita raba dengan kondisi Indonesia hari ini.